Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Seperti halnya saya yakin banyak di antara Anda sampai saat ini masih terbengong-bengong, bingung, nggak ngerti mau ngomong apa, kalau speechless gitu ya, menyaksikan drama pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang terjadi dalam sepekan terakhir ini ya. Ada keputusan presiden dibatalkan oleh dirjen dan kemudian ditegaskan dibatalkan oleh seorang menko dan kemudian keputusan seorang menko dibatalkan lagi oleh seorang presiden. Kita tidak tahu apa lagi yang terjadi setelah ini. Jadi apa sebenarnya yang tengah terjadi ya Pak Jokowi? Sebagai rakyat kita jadi bertanya-tanya, omongan dan keputusan siapa yang harus kita dengar? Siapa sebenarnya yang memimpin negara ini? Siapa yang sesungguhnya jadi presiden di negara ini? Kita semua sesungguhnya tahu loh bahwa yang menjadi presiden itu adalah Pak Jokowi. Kita juga tahu bahwa seharusnya, ini perlu saya beri garis tebal di bawahnya, seharusnya keputusan tertinggi di negara ini ada di tangan presiden. Jadi nggak boleh ada lagi kalau seorang presiden sudah memutuskan itu kemudian dibatalkan, apalagi dibatalkan oleh orang bawahannya. Yang boleh membatalkan hanya presiden sendiri. Seorang kepala negara yang memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilu itu memang merupakan keputusan yang tertinggi dalam sebuah negara. Namun bila kita menyimak, mengamati dan mencermati apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, wajar kalau kita menjadi bingung. Siapa sesungguhnya yang berkuasa di negeri ini? Omongan siapa yang harus kita dengar dan taati? Hari Jumat tanggal 22 April 2022 melalui channel resmi YouTube Sekretariat Presiden, Pak Jokowi kan sudah mengumumkan sebuah keputusan penting. Terhitung hari Kamis tanggal 28 April melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Apa tujuannya? Yakni agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang bisa terjangkau. Presiden Jokowi menggunakan kalimat murah dan melimpah. Mari kita simak lagi pidato Pak Jokowi ya. Saya mohon please jangan di-skip pidato Pak Jokowi. Walaupun Anda sudah pernah mendengarnya atau Anda malas mendengarnya, tapi penting untuk kita simak agar kita nggak salah dan gagal paham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Anda sudah menyimak ya tadi ya, Anda nggak men-skip ya pidato dari Pak Jokowi tadi, pernyataan Pak Jokowi ya. Kalau Anda sudah menyimak dan tidak skip, Anda pasti dapat gambaran yang clear. Yang dilarang ekspor oleh Presiden Jokowi itu adalah bahan baku minyak dan minyak goreng. Sampai kapan? Sampai waktu yang akan ditentukan. Patokannya minyak goreng harganya murah dan stoknya sudah melimpah. Benar, Pak Jokowi tidak secara eksplisit menyebut melarang ekspor CPO atau crude palm oil, ya, minyak sawit mentah. Tapi Pak Jokowi menyebutnya sebagai bahan baku minyak. Publik, media, dan pengamat, petani, pabrik kelapa sawit, eksportir, bahkan sampai negara-negara pengimpor minyak goreng itu, pengimpor CPO memahami yang dilarang oleh Presiden Jokowi itu adalah ekspor CPO dan minyak goreng. Karena CPO ini memang bahan baku minyak goreng, bahwa kemudian bisa digunakan yang lain-lain, misalnya seperti biodiesel, bahan kosmetik, bahan makanan lain. Tapi sebenarnya yang paling utama bahwa produk turunan dari CPO itu adalah minyak goreng. Jadi sampai hari Ahad setidaknya, bahkan sampai Senin pagi, semuanya clear. Tidak ada perdebatan soal apa yang dilarang. Bahkan ini termasuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu kepada media juga dia dengan clear kok dia menyebut namanya bahwa yang dilarang itu adalah CPO.
Yang jadi perdebatan adalah keputusan Presiden Jokowi mengapa kok mengambil kebijakan melarang secara total. Padahal kan ini kalau pendapat para pengamat, kalau saja kebijakan domestic market obligation 30% seperti tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan ditaati, dipastikan tidak akan ada kelangkaan minyak goreng, dipastikan tidak ada emak-emak yang sampai antri berjam-jam dari jauh-jauh wilayah yang jauh datang hanya untuk sekedar antri minyak goreng, apalagi sampai kemudian meninggal dunia seperti yang terjadi di dua lokasi di Kalimantan Timur, ya, di Berau dan ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda. Data-data di Kementerian Perindustrian juga menunjukkan hal itu. Kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga, industri, dan lain-lain semua tercukupi dengan adanya DMO. Dengan catatan DMO itu dipatuhi dan dilaksanakan. Kita juga kemudian menjadi tahu bahwa harga minyak goreng menjadi langka itu karena ada permainan dari mafia minyak goreng. Mereka mendapatkan izin ekspor dan dengan melanggar DMO tadi. Soal ini dibuktikan oleh Kejaksaan Agung dengan ditangkapnya 4 orang, ya, satu Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dan 3 orang dari korporasi besar sawit itu terdiri dari seorang komisaris dan 2 orang eksekutif. Sampai di sini sekali lagi sangat jelas bahwa andai saja domestic market obligation ekspor sawit itu ditaati atau produksi sawit itu ditaati, tidak dimainkan, maka kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu bakal terpenuhi. Wong kita negara produsen terbesar dan eksportir terbesar minyak goreng dan CPO. Muncul berbagai pro kontra memang atas kebijakan Presiden itu. Para petani di berbagai daerah menjerit karena harga tandan buah segar yang mereka panen itu anjlok. Pabrik-pabrik kelapa sawit, pabrik minyak sawit itu yang mengelola CPO itu membeli tandan buah segar yang semula standarnya itu harganya 3.500 per kilogram itu menjadi hanya 1.800, turun menjadi 1.100 rupiah, bahkan kemudian turun sampai 1.000 rupiah. Di tengah kontroversi itu tiba-tiba beredar surat dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian kepada kepala daerah yang meminta agar standar harga TBS yang telah disepakati, TBS ini sekali lagi saya sebutkan adalah tandan buah segar yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian itu tidak dilanggar, dan kemudian pabrik-pabrik kelapa sawit ini tidak menetapkan harga secara sepihak yang merugikan para petani. Surat itu juga menyebutkan bahwa yang dilarang itu bukan CPO tetapi RBD Olien. Kepada media, juru bicara Kementerian Perindustrian juga mewanti-wanti kepada wartawan bahwa yang dilarang ekspor itu bukan CPO, tapi RBD Olien. Dia minta media untuk tidak salah menulis. Nah, kan sama persis ya informasi dari juru bicara Kementerian Perindustrian dan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian tadi. Apakah Pak Dirjen Perkebunan berani memutuskan sendiri dan menegaskan dan menegasikan, membatalkan pernyataan Pak Presiden? Begitu juga halnya dengan jubir Kementerian Perindustrian berani membatalkan itu. Pasti tidak mungkin lah, mereka ini hanya menjalankan tugas. Nah, ternyata memang benar keputusan bahwa CPO itu tidak termasuk yang dilarang ekspor. Itu kalau kita simak penjelasan dari Humas Kementerian Perindustrian, itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 24 April. Artinya 2 hari setelah Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Siapa saja yang hadir dalam rapat koordinasi terbatas itu? Itu kalau menurut jubir Kementerian Perindustrian tadi dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ferry Anggriono, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, juga Dirut Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso. Jadi ini rapat lengkap, walaupun disebutnya rapat terbatas, jadi rapat para menteri bidang perekonomian dan investasi. Bahwa CPO bukan termasuk yang dilarang ekspor semakin jelas ketika Selasa malam Menko Ekonomi Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers. Pada malam hari ini saya diminta untuk menjelaskan oleh Bapak Presiden yang telah memberikan arahan untuk melakukan upaya percepatan realisasi minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter, terutama di pasar-pasar tradisional
dan kebijakan sebelumnya yang dilakukan, ini masih di beberapa tempat harga minyak goreng curah masih di atas 14.000 per liter. Untuk itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Presiden, telah diputuskan melakukan pelarangan ekspor, refine, bleach, deodorized palm oil, ataupun yang dikenal dengan nama RBD palm olein. Jadi istilah teknisnya adalah RBD palm olein, yang merupakan bahan baku minyak goreng sejak tanggal 28 April pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar 14.000 per liter. Kalau Anda simak tadi, Erlangga Hartarto dengan jelas merinci apa saja yang dilarang ekspor. Tidak termasuk CPO. Pernyataan Erlangga Hartarto sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Publik bahkan menduga hal itu cepat atau lambat akan terjadi. Keputusan Jokowi dibatalkan oleh bawahannya. Itu bukan barang baru. Pada bulan Januari, keputusan Jokowi melarang ekspor batu bara juga dibatalkan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Publik itu, kalau Anda amati terutama di dunia maya ya, di kalangan para netizen itu malah menjadikan keputusan dari Menko Ekonomi membatalkan keputusan Jokowi sebelumnya itu menjadi bahan bercandaan. Karena mereka merasa menang, tebak-tebakan mereka tepat. Yang agak mengejutkan, keputusan Jokowi itu dibatalkan 3 hari sebelum dilaksanakan. Ini beda sekali dengan pembatalan larangan ekspor batu bara yang masih lumayan ya, sudah dilaksanakan larangan itu tapi dibatalkan setelah 11 hari berjalan. Ternyata masalahnya tidak berhenti hanya sampai di situ. Kali ini reaksi Presiden Jokowi berbeda sekali dengan pembatalan larangan ekspor batu bara. Soal Jokowi bereaksi keras atas pembatalan larangan ekspor itu, sesungguhnya saya sudah mendengar mulai beredar sekitar Rabu sore atau beberapa jam sebelum rencana pelarangan yang diumumkan Jokowi, yakni pada pukul 00 hari Kamis tanggal 28 April ya, tadi malam itu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akhirnya kembali memberikan penjelasan kepada media pada hari Rabu malam, beberapa jam sebelum pelarangan berlaku. Yang pertama tentu terkait dengan arahan Bapak Presiden tentang pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Ini menindaklanjuti penjelasan pemerintah sebelumnya. Ini menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm olein, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Sekali lagi Bapak Presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan Bapak Presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Berbeda dengan penjelasan sehari sebelumnya, Erlangga menyatakan CPO itu termasuk yang dilarang ekspor. Anda sempat memperhatikan tidak tadi? Erlangga menggunakan bahasa pelarangan lebih didetailkan untuk semua produk, jadi bukan diralat ya. Nah, tak lama setelah Erlangga memberikan penjelasan, itu rupanya dianggap tidak cukup ya. Presiden Jokowi juga kemudian muncul memberikan penjelasan melalui channel YouTube, channel resmi YouTube milik Sekretariat Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor
bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda pasti jadi bertanya-tanya, mengapa sikap Jokowi kali ini berbeda dengan pembatalan larangan ekspor batu bara? Silakan Anda membuat dugaan-dugaan, analisis sendiri, karena sesungguhnya data-data yang tersaji itu sudah cukup dan semuanya terbuka. Jadi cukuplah untuk membuat analisis mengapa hal ini sampai terjadi. Analisis saya sendiri akan saya sampaikan dalam konten berikutnya. Yang jelas, hiruk-pikuk politik yang terjadi dalam sepekan ini menunjukkan ada ketegangan politik tingkat tinggi di dalam istana. Kebijakan Presiden dibatalkan Menteri, dan kemudian Presiden membalas dengan pembatalan dan menegaskan keputusan sebelumnya yang harus tetap jalan. Ini bukanlah hal yang lazim terjadi dalam masa pemerintahan Jokowi. Yang lazim terjadi, seperti Anda juga sudah ketahui, di negeri ini kan keputusan Presiden itu dibatalkan oleh para menterinya. Dan itu bukan hanya terjadi sekali. Karena itu ketika sekarang Presiden Jokowi melawan, ngotot untuk memutuskan bahwa keputusannya yang harus jalan, ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat menarik. Pasti ada sesuatu yang besar, yang sangat menentukan berkaitan dengan masa depan politik dan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini tengah terjadi. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.